Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rasa firman saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Kejadian 10 ayat 17. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, ketika keluar dari tanah Mesir, perjalanan hidup bangsa Israel tidak langsung mulus tanpa rintangan. Mereka dihadapkan pada Laut Tiberias yang terbentang luas. Di hadapan kiri mereka hamparan padang gurun, dan di belakang mereka pasukan tentara Mesir dengan keretanya yang mengejar dengan kekuatan penuh. Jika menoleh ke belakang, sepertinya mereka sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Ketakutan dan keputusasaan merajai hati mereka. Bayangan penderitaan dan kematian ada di benak mereka. Itulah sebabnya mereka terus mengeluh, bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Bangsa Israel mengeluh karena Musa membawa mereka ke padang gurun. Mereka takut nantinya akan mengalami penderitaan yang lebih parah dari sebelumnya. Ketakutan mereka sangat beralasan karena mereka teringat pada penderitaan saat menjadi budak di negeri Mesir. Bangsa Israel terus menoleh ke belakang, mengingat-ingat kehidupan masa lalu saat berada di Mesir. Istri Lot pun demikian. Ia menoleh ke belakang sebagai pertanda bahwa ia enggan meninggalkan Sodom dan Gomora, serta takut kehilangan harta bendanya. Padahal Tuhan memerintahkan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Begitu pula kita yang sudah memutuskan mengikut Kristus, saudara. Segala sesuatu yang ada di belakang harus benar-benar kita tinggalkan. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Jangan lagi mengungkit-ungkit masa lalu dan berkompromi dengan dosa lagi. Seringkali banyak orang Kristen yang tidak rela meninggalkan dosa karena merasa bahwa dosa itu terasa nikmat dan manis. Sayang bila harus ditinggalkan. Tuhan ingin kita benar-benar meninggalkan cara hidup kita yang lama dan hidup dalam pertobatan. Bertobat artinya hidup kita berubah 180 derajat. Jika selama ini kita masih melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi, berarti kita belum bertobat. Alkitab menasihatkan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Mari kita belajar dari kehidupan Paulus, saudara. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus tidak mau menoleh ke belakang hidup lama. Masa lalu telah dikubur dalam-dalam. Bahkan ia pun berkata, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Luar biasa. Mengapa kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita dan tidak boleh menoleh ke belakang? Setelah percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita pun berubah. Kita adalah ciptaan baru, maka sudah selayaknya kita hidup di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Kristus. Kita harus hidup seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Kehidupan baru inilah yang sekarang harus menjadi fokus dan perhatian kita, saudara. Bagaimana kita setiap hari harus menyenangkan hati Tuhan dan bukannya melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Tidak menoleh ke belakang juga berarti tidak boleh mengingat dosa kita lagi, karena bisa saja iblis menggunakan ingatan itu untuk menjatuhkan dan mengintimidasi kita agar kembali kepada dosa. Mari saudara, kita melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang di hadapan kita, yaitu hidup di dalam panggilan surgawi. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk melupakan apa yang di belakang kami, yaitu segala dosa dan pelanggaran, dan mengarahkan pandangan kami kepada Yesus, yaitu panggilan surgawi. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Hong Kong, Taiwan, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun berada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari ya Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apa yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam, Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan, penghiburan bagi saudara kami. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan. Mari Tuhan berkati bangsa kami, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.